Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 18 September 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Iman dan Ilmu. Iman dan Ilmu. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 100 yang ke-11, ayat yang kedua sampai dengan keempat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap selamanya. Perbuatan-perbuatan yang ajaib dijadikannya peringatan Tuhan. Itu pengasih dan penyayang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami menjadi pribadi yang berilmu, namun kami juga beriman. Dan tatkala kami beriman, kami tidak meninggalkan ilmu yang harus kami kuasai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Iman dan ilmu, kebetulan dua-duanya dimulai dari huruf depan yaitu I. Iman dan ilmu. Apakah iman dan ilmu itu bertentangan? Iman dan ilmu jelas tidak bertentangan. Bahkan sumber ilmu itu adalah bersumber dari iman itu sendiri, yaitu iman kita kepada Allah yang dicatat di dalam Alkitab. 111 Mazmur ayat yang kedua. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Sahabat seperjalanan, jikalau orang yang beriman kemudian tidak mengejar ilmu, maka sesungguhnya dia belum beriman secara sepenuhnya. Atau kalau seseorang berilmu, ilmu kemudian meninggalkan iman, menganggap Tuhan tidak ada, maka dia sedang menekuni ilmu yang belum mencapai sesuatu yang paling maksimal. Orang yang berilmu yang setinggi apapun, maka ujung yang terakhir dia adalah dia mengagumi akan satu pribadi yang memberikan seluruh yang terbaik, keilmuan-keilmuan yang paling luar biasa yang sudah terjadi semenjak purbakala. Sahabat seperjalanan, sebelum kita belajar tentang berbagai macam penemuan teknologi yang terbaru, ilmu-ilmu yang terbaru, kita akan belajar bahwa ilmu yang paling muktahir itu adalah diciptakan justru bukan pada abad-abad sekarang, tetapi justru sewaktu dunia itu dimulai, itulah ilmu yang tertinggi. Apa itu ilmu yang tertinggi? Apa itu ilmu pengetahuan yang tertinggi? Yaitu bagaimana Allah menciptakan alam semesta selama 6 hari dan terakhirnya adalah manusia. Itu adalah teknologi dari Allah sendiri sebagai sumber yang maha bisa, maha kuasa, maha tahu, yang segala-galanya ada pada dirinya. Sampai dunia akhir zaman, sampai berbagai macam ilmu pengetahuan ditemukan, tidak ada seorang pun yang bisa menciptakan biji jeruk, dan biji jeruk itu kemudian bisa bertumbuh menjadi buah jeruk dan pohon jeruk. Sampai dunia dicipta, sampai dunia kemudian berakhir, akhir zaman sekalipun, tidak ada seorang pun yang bisa membangkitkan orang mati. Sampai akhir zaman sekalipun, tidak pernah ada orang yang sanggup berjalan di atas air, dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di dalam perjanjian baru, Yesus berjalan di atas air, Yesus meneduhkan angin ribut, dan teknologi kedokteran yang terbaik dan paling sempurna adalah berasal daripada Allah sendiri. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh berjalan, membuat yang buta melihat, membuat yang tuli mendengar, yang bisu bisa berbicara. Itu adalah ilmu pengetahuan yang bersumber daripada Allah sendiri. Sehingga salah besar kalau kita sudah beriman, lalu kita merasa iman dan ilmu sesuatu yang terpisah satu dengan yang lain. Itu keajaiban-keajaiban yang firman Tuhan katakan. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Teknologi apa yang terbaru yang diperjuangkan oleh manusia pada abad ini, yaitu smartphone, artificial intelligence, senjata laser, robot. Ada kemudian usaha untuk melakukan wisata ke luar negeri. Ada yang namanya quantum computing, ada 5G, ada augmented reality, virtual reality, kemudian ada bioteknologi, dan segala macam penemuan yang ada. Itu bersumber daripada sumber yang satu, yaitu Allah sendiri, yang memberikan kepada manusia kemampuan-kemampuan, di mana Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah.
Sehingga dengan demikian sahabat seperjalanan, seseorang yang beriman, dia tidak pernah berhenti belajar untuk menimba ilmu. Dia terus belajar menjadi orang yang bisa menguasai berbagai macam hal yang ada di dalam dunia ini, yang membawa manfaat, yang membawa kebaikan, yang membawa kesejahteraan, yang membawa kemakmuran buat umat manusia di seluruh dunia ini. Semuanya bersumber daripada Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, beriman tatkala kita meninggalkan ilmu, maka kita sedang tidak memahami Tuhan secara utuh. Seseorang yang beriman kemudian meninggalkan berilmu kemudian meninggalkan iman, dia juga belum menyelidiki dan belajar tentang ilmu secara tuntas. Karena iman dan ilmu adalah bersumber dari satu. Kepercayaan kita yang disebut dengan iman kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita mengasihi Allah, mempercayai Allah, menyembah Allah. Maka kita mempercayai Allah secara seutuhnya. Kita beriman dan percaya segala sesuatu yang baik di alam semesta ini bersumber dari satu, yaitu Tuhan sendiri. Tanpa Allah menciptakan, tanpa Allah menyediakan bahan-bahan mentah yang ada di dalam dunia ini, tambang-tambang di muka bumi ini, tambang nikel, tambang emas, tambang besi, tambang tembaga. Kita punya yang disebut dengan di Pulau Buton itu menghasilkan aspal. Kita menemukan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dari tanah yang subur yang Tuhan berikan di alam semesta ini. Berbagai macam ikan di lautan, burung-burung di udara. Bahkan bunga saja, bunga anggrek saja, yang kemudian itu menjadi bunga yang sangat luar biasa di Korea Utara. Itu Tuhan yang menciptakan. Bagaimana mungkin bahwa ilmu itu sesuatu yang dipisahkan dari iman? Tidak seperti demikian. Dengan demikian sahabat seperjalanan, seseorang yang rajin ibadah, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, dia juga akan terus rajin memperlengkapi dirinya. Bagi para lansia yang mendengarkan sahabat seperjalanan ini, ada yang terus berjuang bagaimana menggunakan smartphone, bagaimana bisa menggunakan voice note di WhatsApp, bagaimana punya akun Instagram, akun Facebook, Twitter, dan segala macam. Itu adalah alat-alat komunikasi yang dibuat oleh manusia yang sumber pengetahuannya, modal pengetahuannya adalah dari Allah sendiri yang memberikan sehingga kita menjadi orang-orang yang penuh dengan ilmu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala seseorang semakin berilmu, semakin sekolah tinggi, kemudian lupa Tuhan, maka dia sedang belajar ilmu belum tuntas. Demikian juga seseorang yang beriman, yang penting berdoa. Kalau sakit tidak perlu memperhatikan tentang bagaimana pengobatan, kita tidak perlu memperhatikan tentang karakteristik obat-obatan, kita tidak perlu belajar tentang obat-obatan yang dari herbal, kita tidak perlu belajar tentang ilmu gizi, ilmu nutrisi, kita tidak perlu belajar hal-hal yang lain. Semuanya adalah ilmu yang bersumber dari Allah. Dan manusia diberikan kecerdasan sebagai makhluk yang tertinggi yang memiliki kemampuan ekspresi dan mengeksplorasi dan menemukan semua yang terbaik dari keilmuan yang sumber dasarnya berasal dari Allah. Dengan demikian sahabat seperjalanan, apa pelajaran yang kita pelajari saat ini? Seseorang yang beriman dia juga tetap akan menuntut ilmu. Dan seseorang yang semakin berilmu dia akan semakin mengagumi Allah yang dicatat dalam Mazmur. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Betapa agung dan besarnya Tuhan, dan iman berasal dari Tuhan, dan ilmu pun berasal dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.